Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi awjaba alaina bisiyami Ramadan la'allana minal muttaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, saudara-saudaraku, pada kesempatan ini Allah mentakdirkan kita bisa berjumpa dalam channel ini. Semoga apa yang disampaikan bisa membawa manfaat, khususnya untuk pribadi yang menyampaikan dan juga kepada saudara-saudaraku yang menyimak acara ini. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa saat ini kita berada di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Dan satu hal yang ingin disampaikan di sini yaitu bahwa hakikat tujuan kita berpuasa tiada lain adalah untuk la'allakum tattaqun, menjadi pribadi yang bertakwa. Itulah satu hal yang harus kita perhatikan di dalam menjalankan ibadah puasa ini, sehingga apa yang kita lakukan dalam menjalankan ibadah puasa ini benar-benar bisa meraih apa yang kita tuju, yaitu menjadi pribadi yang bertakwa. Saudara-saudaraku yang saya hormati, bahwa kenapa ketakwaan itu sesuatu hal yang sangat penting untuk kita miliki. Bahkan begitu sangat pentingnya ketakwaan itu dimiliki oleh seorang muslim, oleh seorang yang beriman. Sampai-sampai Rasulullah SAW pun dalam setiap khutbah Jum'ahnya beliau senantiasa berwasiat dengan wasiat takwa. Jadi ada sesuatu hal yang luar biasa. Ada keistimewaan-keistimewaan, ada keutamaan-keutamaan bagi orang-orang yang bisa meraih ketakwaan. Dan Ramadan, dengan diwajibkannya kita berpuasa sebulan penuh lamanya, dengan satu tujuan, yaitu la'allakum tattaqun, menjadi orang yang bertakwa. Subhanallah. Begitu banyak di dalam Al-Quran Allah menyampaikan dalam firman-Nya keistimewaan-keistimewaan, keutamaan-keutamaan bagi orang-orang yang sudah memperoleh ketakwaan, yang sudah menjadi pribadi yang takwa. Di antaranya yaitu A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wallahu waliyul muttaqin. Inna akramakum indallahi atqakum. Inna Allaha yuhibbul muttaqin. Di antara keistimewaan, keutamaan, dan sesuatu yang luar biasa bagi orang yang bertakwa itu adalah Allah akan senantiasa memberikan perlindungan dalam kehidupannya. Dimanapun ia berada, dia akan senantiasa dijaga oleh Allah, dilindungi oleh Allah. Walaupun umpamanya berbagai macam hal manusia akan mencelakakannya, tapi kalau ia menjadi orang yang bertakwa, dia
akan senantiasa dilindungi oleh Allah, dijaga oleh Allah, kecuali apabila ajal memang sudah menjemputnya. Dan orang yang bertakwa ini benar-benar menjadi pribadi yang sangat dicintai oleh Allah, menjadi pribadi yang begitu dimuliakan di hadapan Allah. Mulia. Inilah yang membedakan dia dengan makhluk-makhluk yang lainnya. Inna akramakum indallahi atqakum. Sehingga apa janji Allah kepada orang yang sudah meraih ketakwaan? Yaitu diantaranya, wa man yattaqillah, siapa yang bertakwa, yaj'al lahu makhraja, yaj'al lahu makhraja. Setiap urusannya oleh Allah akan dibuka jalan keluarnya. Setiap problema hidupnya, setiap masalah kehidupannya kalau ada, itu oleh Allah akan senantiasa ditolong, dibuka jalan keluarnya. Dalam ayat yang lain disebutkan, wa may yattaqillah yaj'al lahu min amrihi yusra. Min amrihi yusra, dimudahkan oleh Allah dari setiap urusannya. Masya Allah. Jadi pendek kata, orang yang bertakwa itu urusannya Allah yang ngurusnya. Sehingga orang yang bertakwa, dia akan memiliki ketenangan dalam hatinya, ketenangan dalam kehidupannya. Dan ini pula yang oleh Allah disebutkan di dalam firman-Nya, yaitu ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Kekasih-kekasih Allah tidak akan ada di hatinya la khaufun, rasa takut, walahum yahzanun, dan mereka tidak akan pernah merasakan kesedihan di dalam hatinya. Apa yang ia takutkan? Apa yang ia khawatirkan? Karena semuanya adalah milik Allah. Bahkan semuanya sudah ada dalam ketentuan Allah. Jadi tidak ada lagi kekhawatiran di hatinya. Masalah rezeki, dia sudah sangat yakin bahwa pembuka dan pemberi rizki itulah Allah. Hanyalah Allah. Maka Allah pun menyampaikan kepada orang yang bertakwa ini, وَمَنْ يَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Nah, itu lanjutan dari ayat yang tadi. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Rezekinya oleh Allah akan diberi dengan rizki yang tidak disangka-sangka. Masya Allah. Jadi betapa sangat hebat dan luar biasa. Inilah ketakwaan. Maka pantas kalau Allah memerintahkan kita untuk berbekal dengan bekal takwa. Ya, fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian, karena sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Jadi kalau kita ingin meraih kebahagiaan, hakikat kebahagiaan dunia dan nanti di akhirat, bekal yang paling baik bagi kita adalah takwa. Masya Allah. Dan
yang paling luar biasa bagi orang yang sudah mendapatkan atau meraih ketakwaan adalah dia oleh Allah akan dijaminkan dengan surga. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Surga yang luasnya seluas langit dan bumi, u'iddat lil muttaqin. Allah akan benar-benar memberikan itu semua lil muttaqin, kepada orang yang bertakwa. Saudara-saudaraku yang saya hormati, bagaimana sekarang agar ibadah puasa yang kita jalani ini bisa mencapai ketakwaan? Bagaimana agar puasa yang kita jalani ini bisa mencapai tujuannya, yaitu takwa? Maka disinilah kita harus mengikuti tuntunan Allah dan Rasul-Nya saat kita menjalankan ibadah puasa. Kenapa? Karena puasa bukan hanya menahan lapar dari tidak makan, bukan hanya sekedar menahan haus dari tidak minum, tapi puasa yang sesungguhnya adalah kita harus bisa menahan seluruh anggota tubuh kita yang Allah berikan kepada kita, yang Allah amanahkan kepada kita. Mata kita, mulut kita, telinga kita, semuanya itu harus dipuasakan, harus dijaga, ditahan. Insya kita harus bisa menahannya. Sehingga kalau itu tidak dilakukan, maka apa yang disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rubba min shaimin laisa lahu min siyami illa al-ju' wal-'atas. Banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak dapat apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar dan haus saja. Kenapa? Karena puasanya hanya menahan perut dari tidak makan, tidak minum, ya, tapi anggota tubuhnya tidak dijaga. Maka dalam hadis yang lain disebutkan, ya, barang siapa man lam yada' qaul az-zur wal 'amal bih, barang siapa yang dia tidak menjaga, tidak menahan dari kata-kata buruknya, dari kata-kata jeleknya, maka di situ disebutkan Allah la yahtaju, Allah tidak membutuhkan ayyada'a min ayyada'a ta'ama wa syarabahu. Allah tidak membutuhkan dari orang itu dari menahan perutnya, tidak makan dan tidak minum. Berarti apa? Berarti memang dalam puasa ini bukan hanya sekedar perut yang kita tahan, yang kita jaga, tapi seluruh anggota tubuh kita, mata kita, mulut kita, telinga kita harus kita jaga. Itulah yang bisa meraih ketakwaan nantinya. Saudara-saudaraku, pertanyaan yang berikutnya adalah, apakah pribadi kita sudah menjadi pribadi takwa atau belum? Tinggal tanyakan saja pada diri kita. Kalau kita lapar, kita tidak berani makan. Kenapa? Karena kita yakin Allah melihat, Allah menatap. Nah, seharusnya saat mata kita, mulut kita, kita mau berkata yang diharamkan oleh Allah, kita merasa Allah sedang melihat dan menatap kita, sehingga itu tidak kita lakukan. Jadi pendek kata, apakah kita sudah menjadi orang yang takwa atau belum? Pertanyaannya adalah, rasakan itu di hati kita, ya. Apakah kita merasa dilihat oleh Allah setiap saat, merasa ditatap oleh Allah setiap waktu, merasa didengar setiap saat kalau kita berbicara? Nah, kalau itu sudah ada pada diri kita,
merasa dilihat selalu oleh Allah, merasa ditatap selalu oleh Allah, merasa didengar selalu oleh Allah kata-kata kita. Kalau itu sudah ada pada diri kita, itulah takwa. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.